belum banyak tahu kejanggalan nomor 5 ini. Apa itu? Yaitu handphonenya Muhammad Rizky Rudiana atau Eki tidak disita sebagai barang bukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Bayu Raden 69. Seperti biasa guys, kita mau reaction video yang lagi viral guys. Masih di seputar kasus Vina Cirebon. Ini ada video menarik dari Bung Tony RM, Bung Tony pengacara guys. Gimana videonya? Habis ini kita simak bareng-bareng ya. Tapi sebelum ke videonya, alangkah baiknya kalian subscribe, like, dan komen dulu biar berkembang akun ini guys ya. Biar berkembang, biar aku bisa mengasih informasi terbaru buat kalian. HP Eki tidak disita di tahun 2016. Kunaon, kenapa? Kenapa? Tolong bahasakan daerah masing-masing. Kita simak bareng-bareng yuk. Let's go, check it out. Tapi sebelum ke videonya, subscribe dulu guys, oke? Belum banyak tahu kejanggalan nomor 5 ini. Apa itu? Yaitu handphonenya Muhammad Rizky Rudiana atau Eki tidak disita sebagai barang bukti. Bayangkan, handphone. Bayangkan, kok nggak disita dulu guys? Gimana ceritanya? Alamak. Korban tidak disita. Padahal katanya Eki adalah korban pembunuhan. Tetapi kenapa handphonenya itu tidak disita? Padahal handphone Eki itu penting untuk dibuka, untuk mengetahui komunikasi terakhir dengan siapa. Barangkali ada yang mengancam ya dalam percakapan BBM-nya atau SMS-nya, atau ada telepon yang masuk terakhir, kemudian ada BBM grupnya, barangkali di situ ada ancaman atau ada permasalahan ya. Ini tidak disita handphonenya Eki. Ada apa ini? Ada apa? Kok nggak disita dulu? Apakah karena itu Eki itu anaknya si R? Apakah takut kebongkar? Aslinya gimana? Ya kan? Aduh, tahu lah. Gimana ini guys? Jangan-jangan kalau handphonenya Eki itu disita, nanti dibuka semua, akan ketahuan. Nah, betul. Feelingku sama kayak Bung Tony. Feelingku sama guys. Akan ketahuan kalau dibuka itu guys. Terungkap yang sebenarnya. Makanya handphone Eki tidak disita. Dari mana saya mengetahui bahwa handphonenya Eki itu tidak disita sebagai barang bukti? Saya mengetahui dari saksi Liga Akbar. Suatu hari saya pernah ketemu Liga Akbar. Lalu saya tunjukkan putusan pengadilan dan saya bacakan handphone yang ada dalam putusan pengadilan, yaitu 1. HP merek Samsung warna hitam. Kemudian 2. HP merek Nokia warna abu-abu biru. Kemudian yang ketiga, HP merek Samsung warna hitam. Kemudian yang keempat, HP merek Samsung warna putih. Kemudian yang kelima, HP merek Nokia warna hitam abu-abu. Dan yang keenam, HP merek Samsung Galaxy 5 model SM G313HZ warna putih. Nah, ketika saya bacakan handphone ini di depan Liga Akbar, lalu saya tanya, Liga Akbar, ada tidak handphonenya Eki? Tidak ada, Pak. Handphone Eki merek apa? Merek Oppo. Memang tidak ada handphone merek Oppo dalam putusan pengadilan ini. Berarti ternyata guys, alamak, Liga Akbar orangnya jujur guys. Menurut aku Liga Akbar itu orangnya jujur guys. Berarti jelas handphonenya Eki tidak disita. Kan janggal ya? Sangat janggal sekali Pak. Sangat janggal sekali. Soalnya ya harusnya kan disita guys. Harusnya kan disita. Kenapa punya si Eki kok nggak sita? Yang lainnya disita. Ada apa? Tanda kutip ya. Handphone korban seharusnya alat bukti yang paling menentukan untuk mengetahui komunikasi terakhir dengan siapa, barangkali ada yang mengancam siapa, kemudian dibuka medsosnya, dibuka BBM-nya,
Nah, kan harusnya handphone Eki ini dibuka untuk mengetahui siapa kira-kira ya, pelaku pembunuhan dan apa motifnya. Ini bisa dilihat dari handphone. Ini tidak dibuka, makanya ini merupakan kejanggalan yang sangat mengganjal ini ya Pak, sangat Pak. Aduh, gimana guys, seharusnya itu kan dibuka ya kan, punya HP Eki itu penting. Aduh, pening. kelima. Nah, dari semua kejanggalan itu ya, maka saya menilai yang disidangkan ini adalah skenario. Kalau yang disidangkan skenario, berarti saya meyakini 8 orang yang telah diputus bersalah, 8 orang yang telah divonis bersalah itu bukanlah pelakunya, tidak berada di TKP. Nah, sehingga benar. layak mereka itu berjuang mati-matian ya untuk mencari keadilan, berjuang untuk mencari keadilan. Di antaranya Saka Tatal telah mengajukan peninjauan kembali. Kemudian 7 terpidana juga akan mengajukan peninjauan kembali untuk memperjuangkan keadilan. Nah, lalu siapa yang harus bertanggung jawab atas janggalnya penyidikan kasus Vina Eki pada tahun 2016, di mana terdapat 5 kejanggalan, namun 8 orang itu divonis bersalah. Yang harus bertanggung jawab, 1, yang mengamankan 8 orang itu, yaitu Saudara Ibtu Rudiana. Yang kedua, Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota yang menangani saat itu. Kemudian yang ketiga, Kapolres Cirebon Kota saat itu. Kemudian yang keempat, Kasubdit Reskrim Polda Jawa Barat saat itu tahun 2016. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat saat itu tahun 2016. Mereka inilah yang harus bertanggung jawab. Sudirman menolak berita acara yang mengatakan bahwa dia tahu peristiwa itu. Jadi dia katakan saya nggak tahu peristiwa itu. Nah, kalau dia nggak tahu peristiwa itu, tentunya waktu ditanya apakah Anda mukul, dia tidak mukul. Tahu saja enggak. Sebenarnya seberapa penting sih Pak perannya Sudirman ini? Ya memang Sudirman selalu dicari-cari ya, waktu hebohnya perkara Vina dan Eki. Iya. Nah, tapi kita nyaris tak terdengar kemana dia, disembunyikan atau sembunyi, bahkan ada yang mengatakan di hotel, tapi alhamdulillah sekarang sudah dikembalikan oleh polisi. Saya nggak tahu mengapa Sudirman ini nyaris tak bersuara dan keterangannya nyaris nggak pernah sampai keluar. Yeah. Seberapa penting Sudirman ini? Nah, memang Sudirman ini penting sekali gitu. Kenapa penting sekali? Karena fondasi daripada perkara pembunuhan tanda petik Vina dan Eki itu ada di Sudirman. Karena satu-satunya ya yang mengatakan bahwa dia ikut mukul si Vina dan Eki hanya Sudirman. Tapi benar ya Pak pengakuan itu? Lah, pengakuan itu kata berita acara. Bukan kata Sudirman. Bukan, dan tidak didukung oleh kesaksian lain, tidak didukung oleh alat bukti yang lain. Itu hanya dia ngaku sendiri di berita acara. Benar apa tidak pengakuan Sudirman ini tanda tanya besar yang saya yakin ini telah ditelusuri oleh tim khusus bentukan Pak Kapolri yang mengaudit, yang mengadakan eksaminasi terhadap proses penyidikan perkara terbunuhnya Eka dan Vina dan Eki pada tahun 2016. Mudah-mudahan nanti terungkap apakah keterangan itu benar atau keterangan palsu. Tapi kalau sekarang Sudirman itu menolak atau mengatakan loh saya nggak ikut mukul gitu, bagaimana dengan ending kasus ini Pak? Saya dengar informasi ya dari pengacara yang sekarang ya, bukan pengacara yang telah ditarik oleh Sudirman dan keluarganya. Pengacara yang sudah ditarik itu adalah pengacara tunjukan Polda. Nah, pengacara yang sekarang
dari Paradi kalau nggak salah. Paradi, ya. Ya, informasi yang saya dapat bahwa Sudirman sudah kembali ke LP di Cirebon. Yang kedua, Sudirman menolak berita acara yang mengatakan bahwa dia tahu peristiwa itu. Jadi dia katakan saya nggak tahu peristiwa itu. Nah, kalau dia nggak tahu peristiwa itu, tentunya waktu ditanya apakah ada mukul, dia tidak mukul. Tahu saja enggak. Nah, ini nantinya akan diskusi yang bagus dan masukan yang paling bagus untuk tim Mabes Polri, dan saya yakin tim sudah tahu ya bahwa Sudirman tidak pernah memberikan pengakuan bahwa dia memukul, ataupun kalau memberikan pengakuan mungkin dalam kondisi yang tidak benar. Nah, jadi bagaimana seberapa penting ya kalau Sudirman enggak, maka tamatlah perkara ini, karena perkara ini berdiri di atas fondasi yang sangat lemah. Satu-satunya tersangka yang kemudian jadi terpidana yang mengatakan ikut memukul itu hanya Sudirman. Sedangkan yang lain, Aep hanya melihat dari jarak jauh. Nah, tapi Pak, kalau dari berita yang beredar itu kan diketahui bahwa Sudirman ini sebenarnya mempunyai ingatan yang lemah, kalau tidak bisa dikatakan berkebutuhan khusus ya Pak ya, karena katanya tamat SD saja sudah di umur 17 tahun. Lalu apakah keterangannya itu bisa dipercaya? Lah, inilah yang menjadi kelemahan daripada penyidikan kasus ini. Mestinya sudah diketahui sejak awal, Sudirman ini lemah di dalam ingatan, kemudian backgroundnya dia tamat SD aja umur 17 tahun, berapa kali nggak naik kelas, maka keterangannya nggak bisa dipercaya. Gitu. Dia harus dibawa ke psikolog. Gitu. Sejauh mana daya ingatnya, sejauh mana perkataannya bisa dipercaya. Nah, ternyata dia tidak mengakui apa yang dia nyatakan dalam berita acara itu. Nah, kalau Sudirman sudah mengatakan yang di berita acara itu dia tidak ngomong seperti itu, dan dia tidak tahu peristiwa itu, dan dia tidak melakukan pemukulan, maka peristiwa ini sudah gugur, tuntas. Semua terdakwa nggak ada yang mengakui. Kalaupun mengakui pada berita acara, di pengadilan sudah ditarik. Dan Sudirman katanya belum menarik, saat ini pun dia sudah menarik. Jadi nggak ada lagi. Apalagi dasar hakim untuk tidak mengabulkan PK. Kecuali kalau termasuk Bani Inkrah. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Nah, terakhir Pak, bagaimana kalau Sudirman ini mengajukan PK? Peluangnya? Kalau Sudirman mengajukan PK, sebenarnya ya, tidak mengajukan PK pun, kasus dia dijadikan saksi dalam perkara yang mengajukan PK, maka PK yang mengajukan saksi, ya para terpidana yang mengajukan PK itu dikabulkan, dan Sudirman pun berarti tidak melakukan. Jadi kalau dia mengajukan PK, ibarat menggiring bebek berenang di kolam. Sebenarnya tanpa digitukan Ya itu udah dikabulkan, kecuali hakimnya ya tidak bijak, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak gitu. Mudah-mudahan hakimnya kan dengan ini sudah menjadi isu publik se-Indonesia, hakimnya tidak gegabah, cepat dan tanggap. Jangan pula hakimnya nanti nunggu 6 bulan, kita pelajari apa? Dibaca aja kalau saya 3 hari, 2 hari aja cukup kok. Begitulah guys video dari Pak Susno lagi guys. Terima kasih banyak-banyaknya yang sudah nonton sampai selesai. Terima kasih juga buat yang sudah subscribe, yang belum subscribe. Subscribe dulu guys, subscribe, like, dan komen biar berkembang akun ini, biar saya bisa mengasih informasi-informasi terbaru buat kalian ya. Yang sudah subscribe aku doakan semoga kalian lancar selalu rezekinya, saya selalu dimudahkan segala urusannya. Terima kasih guys ya. Cukup sampai di sini dulu guys ya. Insya Allah besok kita jumpa lagi. Wa akhiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.